Joy. Oke, selamat pagi. Apa kabar? Baik, luar biasa ya. Ini auranya luar biasa di hari ini ya. Sudah di macet nggak tadi jalan? Macet. Macet apa lancar? Oke, ya terima kasih ya SM Reta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ya. Salam kenal ya, saya dengan Sarwono. Ada yang belum kenal? Ada yang baru pertama kali ketemu. Ya, saya dengan Sarwono, saya di sini sebagai seorang SM dan join di Kowe itu pas sekarang 3 tahun. Karena apa? Saya join di Oktober tahun 2022. Sekarang Oktober ya. Jadi kemarin 20 itu adalah komisi yang ke bulan 36 ya. Oke. Mau cerita mengenai latar belakang saya nggak? Apa langsung nih? Mau ya? Ya profilnya ya, nggak ada profil, saya ngomong aja ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kalau pendidikan saya dari Politeknik UI Depok ya, saya teknik elektro ya, lulus tahun sekitar 90-an. Jadi saya masuk tahun 90, tapi 93 saya udah kerja, belum lulus saya udah kerja. Ya kan, akhirnya ngurusin sidang akhir 95 baru lulus. Jadi walaupun politeknik saya lulus 5 tahun di perusahaan distributor. Alat-alat berat dari kompresor, mesin las, yang berhubungan dengan mesin-mesin industri ya, terutama untuk fabrikasi di perusahaan otomotif ya. Misalnya dulu yang sering saya berkunjung adalah ke Astra Group, Indomobil Group, Nissan Group ya. Dari ujung barat sampai ke ujung timur, sampai ke Pasuruan, sampai ke ini saya udah sering berhubungan dengan pabrik ke pabrik. Ya itu adalah pesan. Selama 13 tahun saya bekerja ya, dan sebagai seorang insinyur ya katanya, ya kan. Dulu impiannya orang jadi insinyur apa sih sebenarnya? Ya kan? Cepat cari kerja ya kan. Cepat cari kerja katanya, ya kan. Tapi apa sih yang latar belakang saya belajar teknik elektro adalah sebenarnya saya cuma ikut-ikutan. Waktu itu saya ngefans sama idola saya itu adalah apa? B.J. Habibie. Ya. Saya waktu ketika SMA beliau adalah waktu itu jadi Menristek. Ya, beliau adalah orang teknokrat dan itu menginspirasi saya bahwa orang mau sukses maka seperti beliau maka harus jurusannya adalah elektro, katanya begitu ya. Nah begitu saya lulus, saya kerja, tapi antara harapan, antara angan-angan itu nggak sebanding dengan apa yang saya dapatkan ketika saya terjun di dunia kerja, Bapak Ibu. 13 tahun saya kerja, ternyata saya nggak seperti Habibie, ya kan? Minimal menjadi orang yang sukses lah dalam arti secara finansial, nggak dapat Bu. Ya, yang saya dapat, saya kerja memang dari pagi sampai sore, kadang sampai malam ya. Tapi itu tadi, ya ada istilah kalau namanya orang kerja apa Bu? PP 7 tahu Bu? Hah? Oh PP 10, Bu Denny kayaknya udah pengalaman satu angkatan. Dulu tuh zaman saya itu kalau orang kerja tuh ya, kita ada istilah PP 7, berangkat pagi pulang petang, pendapatan pas-pasan gitu ya. Nah, pinggang begal-begal tuh, nambah ya kan. Kenapa? Ketika saya, apalagi nambah lagi ya. Kenapa? Saya waktu itu kantor di daerah Pangeran Jakarta, saya tinggal di daerah Bogor. Naik kereta, berdiri tiap pagi, ya kan? PP 7 kan? Berangkat pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Pinggang pada begel-begel. Itu faktanya. Selama 13 tahun saya merasa bahwa ini kayak apa namanya? Merasa dulu waktu saya berangan-angan kayaknya bakalan kerja tuh enak gitu ya. Bakalan dapat uang banyak, tapi ternyata enggak. Nah dari situlah kemudian saya enggak merasa kayaknya harus berubah, ya kan? Seperti harus berubah. Pada saat itu saya udah mulai banyak baca buku, ya. Buku yang menginspirasi saya adalah salah satunya kalau satu angkatan dengan saya, ya, itu adalah Robert Kiyosaki, yaitu Poor Dad, Rich Dad, ya kan? Bapak kaya, bapak apa? Ya kan? Nah itu.
Itu yang menginspirasi saya. Kenapa? Kalau kita mau jadi orang kaya, maka kita harus pindah kuadran kanan. Ya, jadi buat yang Gen Z itu mungkin buku itu enggak terlalu familiar. Ya, pernah baca Bu? Enggak. Bacanya Bu. Apa? Saat ini Gen Z ini kira-kira bukunya apa sih yang menginspirasi? Saya nggak tahu nih. Ya kan? Ya. Yang saya tahu sekarang Gen Z adalah semuanya nggak jauh dari berhubungan dengan TikTok, game dan sebagainya, ya kan? Tapi mereka apalagi game, iya game, ya kan? Pada saat itu karena nggak ada game, nggak ada apa, ya mau nggak mau kita menghabiskan waktunya dengan banyak baca buku dan itulah yang kemudian melatar belakangi saya. Kemudian saya berpikir kayaknya nggak bisa deh jadi bangsawan. Itulah istilah dulu bangsawan. Bangsawan apa? Bangsa karyawan, ya. Bangsawan itu, bangsa karyawan itu adalah istilah untuk menghibur diri kita, bangsawan, padahal bangsa karyawan. Sebenarnya apa? Itu adalah suatu cara untuk memaksa diri kita supaya berubah. Ya, singkat cerita saya kenalan namanya insurance. Ya, Prudential tahun 2005. Ya, waktu itu ketika kita baca buku dan sebagainya, ketika masuk ya di dunia insurance, dia sebuah menawarkan, mau kaya enggak? Gitu. Pada saat itu ya saya ingat banget ya ketika saya join di insurance, ya kan ada sebuah bicara yang bilang siapa yang mau jadi orang kaya, ya kan saya satu yang menunjuk saya, ya kan di depan dia bilang kalau mau jadi kaya gampang, ya kan satu apa, Hah? Enggak, ya kan yang masih muda nikahlah sama anak orang kaya. Itu dan pikir-pikir ya, oh benar juga ya. Kalau kita menjadi kaya, jalan pintas adalah nikah sama orang kaya, anaknya orang kaya, maka kita bisa menjadi orang kaya, ya kan? Nah, tapi pada saat itu, wah gaul aja kagak gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua apa? Kalau menjadi orang kaya, lahir dari orang tua kaya, apalagi? Ya. Wah, proses itu anaknya presiden nggak bisa, ya kan? Kedua, ketiga apa? Menang lotre, ya kan? Menang lotre bisa jadi kaya. Tapi itu kriteria itu semua itu nggak ada, ya kan? Ya kan? Anak saya orang tua saya bukan orang kaya. Kemudian, ya mau nikah orang kaya, nggak kan? Mikir-mikir, lihat-lihat. Saya kantor nggak Pangeran Jayakarta tuh nggak Pangeran Jayakarta ya? Mana ketemu gitu ya. Coba kalau kantornya Sudirman Tamrin mendingan ya. Iya, pengen Jakarta tahunya jadi adalah glodok. Betul nggak glodok ya? Ya kan? Maaf ya. Iya, sipit-sipit cuma. Glodok ya paling glodok ya kan pengen Jakarta. Nah, itu. Ya kan? Nah, itu. Kalau menang lotre saya nggak main lotre juga. Ya kan? Nah, pada saat itu orang yang berbicara di depan dia bilang, ya kan, salah satu yang kita bisa menjadi kaya adalah waktu itu Pak insurance. Insurance. Kenapa? Karena insurance adalah dapatnya dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita dapat komisi. Ya kan? Kita kalau semakin semangat, semakin kerja keras, maka income semakin besar. Dan ada jenjang karir, tak. Dari situlah yang dulu saya berpikir sebagai seorang teknik. Orang teknik rata-rata mikirnya banyak mikir daripada ngomong, betul nggak? Betul ya? Jadi jangan salah loh Bu, saya itu adalah sebuah proses loh. Ya kan? Sebuah proses evolusi mungkin ya. Dulu saya pendiam Bu. Ya, saya dulu seorang pendiam ya, pada saat yang namanya kerja, ketika orang banyak tanya, malah saya kadang-kadang nggak suka. Kenapa nggak suka? Kerjaan saya nggak kelar, betul nggak? Ketika dia ngobrol nggak kelar-kelar kerjaan, ya kan? Maka saya cenderung pendiam. Tetapi ternyata kondisi itu, saya bilang ya, bahwa dunia kerja seperti itu tidak membuat kita menjadi orang kaya. Kan? Akhirnya saya berubah. Ketika saya tahu bahwa ada sebuah ya kan cara untuk menjadi kaya yang tadi tanpa tiga tadi ya, bukan orang kaya, bukan anaknya orang kaya, nggak bisa nikah sama orang kaya, nggak bisa menang lotre, itu hanya waktu itu di insurance. Akhirnya saya terjun ke insurance. Ketika saya terjun insurance, ya kan, saya ngomong di depan ini Bu, gemeteran Bu, tapi apa yang membuat saya jalan? Ayo, apa yang membuat saya jalan? Impian. Semangat menjadi orang kaya, ya, impian. Jadi sejak saat itu saya cuma berpikir ya, nggak apa-apa. Saat ini saya di depan ngomong grogi, tapi ini adalah pertama kali. Itu adalah tahun 2005. Saya yakin tahun 2010 itu pasti saya nggak udah grogi. Saya yakin tahun 2020 saya pasti udah jadi pembicara.
Itu namanya apa? Keyakinan, betul nggak? Nah itu, jadi pada saat itu saya hanya menambah jam terbang, Bapak Ibu. Saya hanya menambah jam terbang, yang dulu saya berpikir, kemudian saya bekerja, kemudian saya menambah terbang apa? Adalah dengan cara bicara. Pelan-pelan, pelan-pelan, akhirnya saya di insurance selama 20 tahun. Sampai sekarang. Ya kan? Ya, menjiwai enggak? Hah? Pasti ya. Padahal enggak gue banget. Tapi kalau sebenarnya kalau mau ditanya dalam hati kecil, Pak, ya. Sebenarnya antara kerjaan sebagai seorang engineer sama sebagai seorang insurance, sebenarnya lebih menjiwai mana? Saya lebih menjiwai sebagai seorang engineer, Pak. Ya kan? Saya itu kalau kerja kadang enggak ingat waktu. Tapi kalau saya ngomong, saya capeknya luar biasa, Bu. Ya kan? Kalau ngomong presentasi itu lebih capek daripada saya kerja secara fisik. Ya, itu saya. Ya kan? Ya, ada orang tuh. Tetapi saya cerita juga, tapi jangan salah. Istri saya lebih suka bicara ya kan 24 jam daripada kerja fisik. Ya, begitu. Jadi kalau istri saya, kalau ibaratnya sehari nggak ngomong, wah itu tandanya lagi ada apa-apa nih. Ya enggak? Kalau saya ya kan diem, itu lagi tenang, santai, dapat komisi gitu ya. Nah itu ya. Nah itu, jadi perbedaannya seperti itu. Nah, singkat cerita ya, pada saat ini insurance, alhamdulillah saya berjalan dengan baik, mulus dan sebagainya. Ya kan? Pada saat itulah saya punya impian-impian besar, sampai akhirnya saya punya agensi, Bapak Ibu. Saya punya agensi kantor penerbit trust ya. Dulu kantornya adalah di Kokas, lantai 5, setara dengan satu gedung dengan Prudential Center. Keren gak? Keren banget. Ya. Waktu itu saya dipercaya sebagai seorang komisaris. Keren gak? Keren. Kantornya di Prudential Center lantai 5. Ya kan? Keren banget. Waktu itu omsetnya gede, sebulan bisa dapat 200 juta. Keren gak? Keren. Artinya prestasinya bagus. Anak-anak saya punya anak 5. Ya, anak pertama saya masukin ke sekolah NF ya. Nurul Piki Lembang Bandung. Ya, anak pertama dan kedua. Ya kan? Uang banyak. Ya, pada saat itu. Ya kan? Kemudian anak yang pertama saya suruh keluar negeri, nggak mau di Indonesia aja, ke Bakri. Anak yang kedua ke Yordan. Ya kan? Andika tuh. Yordan. Uang ada. Ya kan? Pada saat itu saya hitung-hitung, ketika mereka dua lulus kurang lebih hampir 2 miliar, Bu. SMP sampai SMA. Merasa ini ya, sayang enggak. Itu adalah yang menjadi harapan saya. Hot button saya adalah bagaimana anak-anak saya. Nah, begitu pandemi, nah ini ceritanya. Kenapa saya harus ke Kowe? Begitu pandemi, ya kan, semua industri turun, betul? Ya, termasuk insurance. Apalagi sebelum pandemi, waktu itu saya mau buat agensi syariah sendiri, Bu. Waktu itu kan saya join ya, sahabat. Saya mau bikin sebuah kantor agensi sendiri, ya kan, dekat rumah daerah Cibinong. Kodaro ternyata nggak dapat approval dari kantor. Saya sudah investasi. Saya waktu itu udah percaya diri, ya kan. Uangnya udah mau nggak mau ya kan, udah keluar uang banyak. Dan salahnya, Bu. Salahnya apa? Salahnya adalah waktu itu saya pakai uang bank, ya. Pakai uang bank, akhirnya sewa kantor. Sewa kantor ruko itu per bulan itu 100 juta, Bu. Belum operasional sebagainya, ya. Dan dari situlah kemudian, ya kan, ceritanya berbeda. Begitu udah pandemi, income turun, saya harus menanggung hutang dan sebagainya. Ya kan? Sementara anak 3, 4, dan 5, ya kan, ya lagi butuh. Anak saya yang kedua di Yordan. Ya. Pada saat itu income bukannya nggak ada, 30 juta mah tiap bulan ada. Tapi dengan 5 orang anak, cukup nggak? Akhirnya pasca pandemi saya bersemangat lagi untuk mengembangkan bisnis di insurance. Tetapi pada saat itu ya hampir semuanya orang ketika saya jualan ya pada orang baru yang ada nolak. Ya kan? Yang ada nolak. Saya bisa jualan adalah sama customer atau nasabah yang lama. Tapi harus saya mikir ini sampai kapan? Sementara kebutuhan saya ya kan tidak bisa ditunda.
Nah, dalam doa ya, mungkin saya berdoa ya, apa saya mau kerja lagi, sempat Bapak Ibu saya kerja lagi, ya kan? Sebagai seorang engineer kerja gampang sebenarnya, tapi sesuai dengan yang kita inginkan nggak gampang, ya. Akhirnya dalam doa tiba-tiba, ya, tiba-tiba Mbak Prita nelpon saya, ya kan? Bilang, Mbak Prita adalah teman saya waktu belajar di neurosemantik NLP, tahu NLP? Neuro Linguistic Programming, tahu? Dan spesialis di neurosemantik. Ya, neurosemantik itu adalah bagaimana kita mengetahui orang dari apa yang diucapkan. Jadi saya tahu nih, kalau Bapak Ibu cerita semangat, saya kurang lebih sekali. Ya, nah, tiba-tiba nelpon, halo Pak Sarwono, iya apa kabar? Ya, ya kan? Pak masih di asuransi? Masih. Ngomong ya, ini kan, Pak, saya ada teman saya, orang wali kota, kayak mau cari asuransi deh Pak. Oh ya boleh, boleh. Seneng nggak? Seneng. Ya kan? Nanti saya kasih namanya ya. Kasih namanya. Ya kan? Begitu saya telepon, nggak nyambung Pak. Masih nggak nyambung? Iya. Terus saling besoknya lagi nelpon. Pak, sebenarnya saya di sini baru beli rumah di daerah Sentul. Gitu kan? Ya, ini ceritanya. Baru beli rumah di daerah Sentul. Sentul sama Cibinong dekat nggak Pak? Dekat, ya kan? Pak, karena saya di sini baru, suami saya juga orang Cirebon tuh Mas Ali, juga nggak banyak kenal, cuma Bapak yang saya kenal. Pinter ya? Ngalem ya? Ya kan? Pinter ya? Cuma Bapak aja yang saya kenal, ya kan? Seperti orang tua lah. Iya, pinter ya, ya kan? Iya, memang jauh, ya kan? Jauh, selisihnya 20 tahun. Dia 29, saya waktu itu 50-an, ya kan? Pak, sekali-kali saya main ke rumah ya, boleh nggak? Boleh? Ya boleh lah, masa nggak boleh? Boleh, udah, ya kan? Nggak lama ujuk-ujuk main seminggu berikutnya. Datang, ngobrol, cerita, ya namanya udah lama nggak ketemu, ya ngobrol-ngobrol gitu ceritalah. Ya kan, cerita saya sebelumnya di mana, sekarang di mana, bagaimana asuransi, dia gimana kerja, dia kerja dari Mekarta, jadi staf anggota DPR, cerita. Ya kan? Tapi kan yang dari penasaran buat kita kan hebat ya, dia bisa beli rumah Sentul ya. Gitu nggak? Nah, itu saya. Akhirnya pada saat dia mau pulang ya, dia nggak cerita bisnis kowe loh, nggak cerita, ya kan? Itu nggak cerita begitu dia mau pulang ya kan, istri saya yang kepo, ya kan? Istri kan penasaran kalau ada orang main pasti ada sesuatu, betul nggak? Itu saya kepo, Mbak sekarang main apa gitu kan? Oh sekarang saya main kowe, gitu, main kowe, ya kan? Apa tuh kowe? Ya kan? Akhirnya suaminya dia ke mobil ngambil brosur. Brosur sama seperti yang sekarang lihat. Ya kan? Ceritain, oh ini kalau Pro adalah dispenser tanpa galon. Gitu kan? Dispenser tanpa galon maksudnya itu kalau dispenser lama ini kan sumber air dari galon. Kalau ini langsung dari air. Oh, pada saat itu bilang, berarti kayak Edpan dong. Iya. Ya kan? Saya udah punya Edpan. Gitu kan? Dalam hati saya, waduh, harusnya mau jual pasar Wono nggak jadi gitu ya. Begitu saya tunjukin ini, oh ya Pak, ini ya kemarin sebelum tahun 2019 ke bawah itu adalah filter Redpan itu dari Kowe. Karena waktu masih kerjasama. Tapi sejak 2019 Kowe masuk ke Indonesia dengan unit utuh, termasuk filter-filternya. Oh gitu, ya kan? Nah terus ya buat saya ya kan, sowot gitu loh, ya kan. Mau Kowe mah nggak ngerti, ya kan. Terus dia bilang, Pak, ini bedanya Edpan sama Kowe. Dia bilang, kalau Kowe bisa nyicil, ya kan. Maksudnya, ya kan, ini ada paket nih Pak, 3 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun. Waktu itu baru 6 tahun, ya kan. Bapak cukup bayar 300.000, ya kan, cukup 300.000. Bapak sudah mendapatkan servis 2 bulan sekali. Filter sudah akan diganti. Garansi sesuai dengan mau paketnya berapa, 6 tahun. Ya kan? Kalau Bapak beli kan cash, iya. Kalau servis bayar nggak? Iya. Waduh, ya kan? Merasa apa ya? Coba kita hitung. Ternyata kita saya hitung ternyata benar. Kowe lebih murah. Ya kan? Ada sebuah kepastian. Dan waktu saya pakai Edpan, ya kan? Bukan jelekin Edpan, ini realita ya. Saya kadang-kadang ketika ditelepon sama si ini ya, adminnya, Pak ini sudah waktunya, saya langsung, waduh bayar lagi, betul nggak? Bayar lagi, ya kan?
Bisa nggak bulan depan? Ya boleh aja Pak, tapi akhirnya nanti, nah takut kan? Udah. Nah begitu hitung-hitung, bahkan gede juga, 3 jutaan setahun. Ya kan? Betul ya, yang punya headphone mungkin sama. Nah dari situlah, ya kan, kemudian ya dari sisi produk sih oke lah, tapi masa saya buang sih? Nggak mungkin saya buang produk yang saya baru pakai kurang lebih sekitar 3 tahun. Akhirnya singkat cerita, saya nggak belilah, ya kan. Nah ternyata pada saat pertemuan 2 jam itu, mereka itu fact finding tuh nggak? Dia gali kebutuhan saya, pinter dia. Apa yang dia tahu? Minggu berikutnya dibilang, Pak, ini ada bisnisnya loh. Nah itu, ada bisnisnya. Maksudnya, kalau misalnya Bapak berhasil jual 1 unit, walaupun customer baru bayar 300.000, Bapak dapat 1 juta loh. Ya kan? Tertarik gak? Tertarik lah. Karena dalam mindset saya, pikiran saya, orang dapat 1 juta, paling enggak kita harus jual barang 10 juta. Betul nggak? Kalau kita mau dapat 10 juta, kita harus jual barang 100 juta. 10% lah, 30% atau 20%. Kita jualan barang 30% itu udah luar biasa. Nah pada saat itu, akhirnya yang benar, iya, ya udah kalau gitu datang ke rumah. Datang ke rumah ceritain, gimana cara jualnya? Kan? Akhirnya ceritain dia cara jualnya. Waktu itu bilang, selama ini sebelum Bapak pakai headphone berapa galon pakai? Ya kan? Ya kurang lebih 5 lah. Ya kan? Kalau 1 galon 20.000 berarti kalau 5 100.000. Sebulan 400.000. Dengan 400.000, ya kan, Bapak cukup mengalihkan anggaran 400.000 untuk beli kue. Dalam hati saya, oh ya benar juga ya, ya kan. Langsung pikiran saya ting 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 gitu, ting 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 gitu ya. Saya langsung gini. Saya kan ibaratnya karena namanya dari dulu ya, kerjanya waktunya fleksibel gitu ya. Jadi kadang-kadang kan saya juga sering ke atau ke apa namanya ke pasar. Kadang lalu saya ke pasar ke nganterin istri, ya kan, ke jual sayuran. Saya itu ke jual sayuran. Ini ada sebuah toko, ini penjual sayuran, ya kan. Pada situ sayur berapa harganya? 5.000. Tapi ada yang baru 4.500. Istri saya kok pindah loh, ya kan? Ya 500 perak pindah, betul nggak? Nah dari situ saya mikir, ini selisihnya 100.000 gitu loh. Selisih 100.000, masa nggak ada yang pindah? Betul nggak? Nah itu, dari situlah saya yang mikir, oh ini peluang, ya kan? Maka dari situ kemudian saya bilang, Mas kantor di mana? Kalau gitu saya ikut, ya kan? Saya serius. Kenapa? Itu tadi kebutuhan saya 5 orang anak, betul? Ya kan? Nah akhirnya saya ikut ke sini kantor. Kan saya ketemulah kemudian Bang Andri, saya ketemulah dulu SM namanya Ranti. Saya ngobrol cerita-cerita. Dari situlah saya dapat pencerahan Bapak Ibu. Selama saya di sini, saya pelajari, saya gali, saya dapat pencerahan. Saya bilang ini Edun itu. Gila ini bisnis keren. Ya kan? Dari situlah kemudian saya pasang strategi Bapak Ibu. Pasang strategi ya. Nah, kayaknya kok ini prolognya lama banget ya. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, kan. Nah, dari situlah bahwa setiap orang ingin hidup lebih baik, tapi perubahan tidak terjadi begitu saja. Betul ya? Sebenarnya cerita ini adalah menggambarkan tulisan ini. Betul nggak? Bahwa kalau kita ingin hidup lebih baik, maka kita harus melakukan perubahan. Dan perubahan itu tidak begitu aja berubah. Ya. Nah, bersama Kowe kita belajar hidup bisa berubah ketika kita mulai dari diri kita sendiri. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berubah. Ya, oke. Coba slide selanjutnya, next. Nah, inilah yang ingin saya sharingkan. Bagaimana Kowe mengubah ya hidup saya, mengubah hidup saya. Pada saat saya join di sini dan saya pelajari sebuah bisnisnya, ini bisnisnya luar biasa, ya kan? Nah dari perjalanan selama 3 tahun itulah saya mendapatkan sebuah poin-poin penting. Pertama, kalau Bapak Ibu mau berubah di sini, ya mau sukses ini, satu, teman-teman harus mengubah mimpi Anda. Change your dream. Ya kan? Ubahlah mimpi teman-teman. Ya. Nah,
Sebagai sebuah referensi ya, setelah saya belajar di sini saya banyak Bapak Ibu. Sekarang saya tanya, orang terkaya yang dari Cina, kenal nggak? Orang terkaya di Cina, tahu? Hah? Yang tahu adalah Jack Ma, betul? Ternyata yang Jack Ma itu hanya nomor 6 Bapak Ibu. Ya, Jack Ma itu nomor 6. Orang terkaya, ya kan? Silakan chat di ChatGPT, ya. Kalau nggak salah namanya Zhang Tanshan, ya kan? Tapi bukan namanya yang saya perlu sampaikan ke Bapak Ibu. Yang saya ingin sampaikan adalah bisnisnya. Bisnisnya apa? Air minum dalam kemasan, ya kan? Mereka menjadi orang terkaya di Cina, bisnisnya adalah AMDK, Bapak Ibu. Mereknya kalau apa? Nosbus Spring kalau nggak salah, ya kan? Hah? Nosbus Spring, ya. Itu adalah orang terkaya di Cina. Nah, kemudian, ya kan, kita bicara di Indonesia. Bicara di Indonesia, ya kan? Siapa pemilik dari Aqua? Ya kan? Siapa pemilik dari Cleo? Siapa pemilik Le Minerale? Siapa pemilik lain-lainnya? Ya kan? Mereka adalah konglomerat semua. Dulu Aqua dibeli sama Danone, betul? Ya kan? Danone adalah perusahaan dari Perancis. Kenapa ngelirik Aqua? Coba kita berpikir, ya kan? Bagaimana seorang perusahaan asing mau melirik perusahaan Aqua lokal? Bagaimana seorang konglomerat mau berbisnis di air? Artinya apa? Artinya di bisnis air ada uangnya, ya kan? Ada uangnya, ya kan? Bapak Ibu tahu nggak berapa kapital dari bisnis air di Indonesia? AMDK. Ya. Banyak berapa? Tebak. 30 triliun? Hah? Saat ini tahun 2025 itu 152 triliun. Ya kan? Angka besar apa kecil? 152 triliun. Ya, itu adalah bisnis AMDK. Dari Aqua sampai ke isi ulang. Nah, ya kan? Sekarang saya tanya, berapa persen penduduk Indonesia yang menggunakan air minum dalam kemasan? Tahu? 46%. Ya. Jadi penduduk Indonesia adalah 286 juta per bulan kemarin. Bulan ini ada yang meninggal, ada yang lahir, anggaplah kurang lebih sama. 46% berarti kurang lebih berapa? 130 juta. 130 juta ternyata di situ ada uang beredar kurang lebih sekitar 150 triliun. Ya kan? Sekarang saya mau bawa ke sini. Ya, di Kowe. Kowe targetnya berapa? Pelanggan? Target Kowe 10 juta. 10 million. Betul ya? Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita nih, siapa kita? Ya kan? Kowe Indonesia, siapa kita? Kowe Indonesia, siapa kita? Kowe Indonesia. Kowe Indonesia 10 juta bisa. Sekarang kalau kita bicara 10 juta, sementara yang menggunakan air minum dalam kemasan 130 juta. Wajar nggak kalau punya target 10 juta? Cuma nggak sampai 10%. Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau bikin pabrik minuman AMDK, itu masih oke. Ya kan? Marketnya masih banyak. Ya. Anggaplah kalau semua penduduk Indonesia menggunakan air minum dalam kemasan, wah. Nah sekarang nggak usah deh, yang sudah punya AMDK aja. 10 juta. Ya. Nah artinya kalau uang yang beredar, kapital kita air minum kemasan adalah 150 juta. Berarti Kowe mau ngejar target berapa? 15 triliun. Ya. Paham ya sampai di sini ya? 15 triliun. Nah, yang ingin saya bawa ke Bapak Ibu sekalian adalah apa hubungannya dengan your dream? Apa hubungan dengan change your dream? Ya kan? Berapa apa yang ingin Bapak Ibu ambil bagiannya, ya. Bapak Ibu kalau sukses pertama adalah harus punya mimpi yang besar dengan data yang besar.
bahwa ini ada sebuah opportunity, ya kan? 15 triliun, ya kan? Itu adalah bisnis kue. Ya kan, dengan asumsi 10 juta. Bagaimana kalau misalnya saat ini kita berapa penjualan sebulan? Berapa? 4.000. 4.000. Customer kita berapa? Baru 60, mungkin sekarang 70.000. Baru 70.000. Mau menuju ke 10 juta. Paham ya? Ya kan? Nah, artinya apa? Hanya dengan 70 juta, hanya dengan 70 juta, itu sudah melahirkan JM Prita mendapatkan 8 miliar selama 5 tahun. Paham ya? Nah, nih, ini adalah sebuah bisnis yang gede. Ya kan? Kalau misalnya hanya dengan 70.000 customer bisa melahirkan JM Prita dengan income selama 5 tahun dari 2020 sampai 2005 itu 8 miliar. Ini adalah bisnis yang keren. Sementara beliau tidak mengeluarkan modal. Setuju? Iya. Dan saya, ya kan, berapa? Ya kan? Saya selama 3 tahun Bapak Ibu. Kemarin begitu saya jumlah per tanggal 20, saya sudah dapat 4,5 miliar Bapak Ibu. Ya kan? Ya. Nah. Anak-anak saya yang dulu saya khawatir masuk ke, ya kan, sekarang masuk ke Al-Wafi. Tahu Al-Wafi? Al-Wafi boarding school. Ya. Nah, terus anak yang ketiga sekarang lagi kuliah di Bandung Telkom. Besok anak keempat saya alhamdulillah doakan ya kan, mau doanya besok mau umroh. Jadi sekolah. Ya kan? Anak kelima, ya kan? Alhamdulillah katanya pengen cita-citanya adalah menjadi imam besar Masjidil Haram. Ya kan? Siapa yang mau? Kita. Impian orang tua akan dibawa oleh anak. Itulah kenapa saya kemudian selalu berpikir bagaimana punya mimpi yang besar. Sekarang tinggal Bapak Ibu mimpinya apa? Ya, change your dream. Kalau Bapak Ibu saat ini masih misalnya yang penting hidup mengalir seperti air mengalir, ya kan? Wah, berarti Bapak Ibu akan sama. Saat ini keadaan saat ini akan sama seperti 10 tahun yang akan datang akan sama. Tapi kalau Bapak Ibu berubah impiannya, maka Bapak Ibu akan berbeda kecepatannya. Ya, sekarang nih, saya tanya di sini nih ya, dalam kondisi ya Bapak Ibu sekarang lagi bagus-bagusnya, ya, lagi fokus-fokusnya. Siapa yang mau jadi orang kaya? Tunjuk tangan. Ya. Sekarang gini Ibu, ya kan? Ini hanya sebagai sebuah pembanding atau sebagai parameter. Saya 3 tahun anggaplah 4,5 miliar. Kalau 10 tahun kira-kira berapa? Ayo. 16 miliar. Ya kan? Kalau saya 10 tahun ke depan, tahun usia 60, ya kan? Kemudian punya uang anggaplah sampai 16 miliar. Enak gak? Enak banget. Ya kan? Nah, yang masih muda dari saya, yang 40, masih ada waktu kesempatan 20 yang akan datang. Yang usianya 30, masih 30 tahun yang akan datang. Ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya, nanti kalau setiap orang sudah beli, market kita nggak ada. Saya berhitung. Kalau sekarang nih, kekuatan kita penjualan per bulan cuma 5.000 aja, setahun cuma berapa? 60. Betul nggak? 60 unit. Sementara targetnya 10 juta, berapa tahun? Ya kan? Kalau kita misalnya per bulan sudah 10.000, ya kan, setahun 120. Kalau 10 juta, itu butuh waktu hampir 100 tahun. Ya, masuk akal ya? Nah, sebagai pembanding penguat Bapak Ibu data ini adalah di Malaysia, jumlah penduduk mereka cuma berapa? 34 juta. Tapi selama 19 tahun, nggak habis-habis. Ya kan, nggak habis-habis. Itu adalah data yang Bapak bisa pakai bahwa kue itu sangat menjanjikan dan bisa dibuktikan. Nah,
Think your dream. Siapa yang mau dapat 10 miliar dalam 5 tahun? Mau? Oke. Siapa yang dapat 10 miliar dalam 5 tahun? Ya. Mbak Prita ada, tinggal yuk ikutin dan lebih baik. Betul nggak? Mbak Prita 8 miliar. Kalau 10 miliar 5 tahun masih bisa, bisa banget. Ya. Nah, sekarang gini, saya di sini yang ingin saya berbagi buat Bapak Ibu ya. Ya, buat Bapak Ibu berbagi adalah gini. Ketika you sudah mengubah mimpi Anda, sekarang pertanyaan saya adalah mengapa? Untuk apa? Seandainya 10 tahun ke depan Bapak Ibu punya uang 10 miliar, pertanyaan berikutnya adalah untuk apa? Ini lebih penting daripada 10 miliarnya. Pikirkan, renungkan. Ya kan? Nggak usah bicara 5 tahun yang akan datang. Seandainya Bapak Ibu hari ini punya uang 10 miliar, buat apa? Ya, untuk apa? Kebanyakan orang itu tidak mau mengejar impiannya karena memang impiannya nggak punya makna, tidak punya arti. Memang kalau punya uang 10 miliar buat apa? Kan? Oke. Oke, ada lagi? Ayo. Kalau punya uang 10 miliar saat ini buat apa? Bangun masjid, apa lagi? Beli Alphard, oke. Ya. Haji, oke. Ya. Udah ketemu. Masing-masing udah tahu alasannya. Pertanyaan berikutnya. Setelah Bapak Ibu mendapatkan, emang apa yang Bapak Ibu dapatkan? Contoh, dapat 10 miliar bikin masjid. Emang setelah membangun masjid untuk apa? Bukan masjidnya, kitanya. Emang dapat apa kita? Kitanya dapat apa? Pahala. Ya kan? Saya tanya lagi, kenapa harus pakai uang 10 miliar kalau cuma sekedar mau cari pahala? Ayo. Oke, emang sekarang kalau nggak punya duit nggak bisa nolong? Oke, ya. Apa lagi? Betul, ya. Apa sih bedanya orang yang nolong orang kaya dengan orang miskin? Nolongnya beda ya. Kalau orang miskin nolongnya dengan doa dan fisik, kalau orang kaya nolongnya dengan bangun masjid, betul ya? Ya kan? Bisa bikin pesantren, betul ya? Ya kan? Bisa membangun gereja, betul? Ya kan? Bisa memfasilitasi ustadz atau misalnya pendeta berceramah tanpa harus mencari donatur. Ya kan? Nah itu. Yes. Ya. Paham ya? Nah, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan value itu, ya kan? Silakan deklarasikan. Saya 5 tahun akan datang, saya mau dapat 10 miliar dalam rangka saya mau bangun masjid di daerah A, B, C, D. Ya kan? Ya. Kenapa? Apa yang Bapak Ibu deklarasikan itu adalah bagian daripada doa. Ya, bagian daripada public commitment. Ya kan? Bagian daripada apa yang disampaikan. Itulah yang saya maksud dengan change your dream. Dream itu tidak hanya cukup hanya dipikirkan, Bapak Ibu. Ya. Ketika saya menjalankan kowe, saya punya dream yang sangat besar, Bapak Ibu. Ya kan? Apa yang saya ingin? Ya saya sedikit berbagi ya. Dream saya adalah bagaimana saya ingin menciptakan anak-anak saya sebagai penghafal Quran. 5-5-nya, Bapak Ibu. Itu dream nggak? Dream. Pertanyaannya, ya kan? Bisa nggak kalau misalnya kita bisa dengan tanpa uang? Bisa nggak? Bisa aja. Asal dilatih. Dilatih sama siapa?
Orang tuanya. Pertanyaannya, orang tuanya cari duit dulu. Ya kan? Itu Bu, ya. Pertanyaannya, saya ditakdirkan bukan sebagai seorang ustadz, ya kan? Tapi sebagai seorang, ya kan, motivator mungkin ya. Ya kan? Jadi yang saya fokus adalah bagaimana saya mencari uang sebanyak-banyaknya biar anak saya bisa sekolah pada ustadz yang benar, sekolah yang terbaik, ya kan? Saya nggak menuntut anak-anak nanti mau jadi seperti apa, tapi paling enggak, ya kan, mereka menguasai, dan itu adalah dream saya. Ya kan? Itu adalah dream. Ya. Dan dream itu satu, harus bisa menggerakkan. Ketika kita dreamnya itu nggak kecapai, kita akan merasa sakit. Ya, kalau dream nggak dicapai kemudian biasa, itu bukan dream. Ya, itu baru keinginan. Ya, saya pengen bangun masjid, tapi begitu uang nggak ada, ya nggak apa-apa lah, belum takdirnya. Nah itu belum. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, misalnya nih, saya mau bangun masjid, tapi begitu nggak terlaksana, Bapak Ibu merasa, ya, merana. Itu baru namanya dream, Bu. Ya, jadi dream itu harus ada, mungkin bahasa gampangnya rohnya. Ya, dream itu ada ini. Ketika misalnya kita nggak punya uang, nggak punya mobil, ya, contoh, saya mau beli mobil, ya kan, mobil BMW, ya kan. Tapi begitu kita nggak kebeli, biasa aja. Terus kita ngomongnya, belum rezekinya. Bukan. Ya kan? Dream itu adalah ketika kita nggak tercapai, itu menyakitkan. Gitu. Ya, menyakitkan. Ini handphone siapa ya? Oh, sama Bu bunyinya. Ya, itu satu. Ya, change your dream. Sudah dapat impiannya masing-masing? Sudah mendapatkan impiannya di Kowai? Ya kan? Siapa yang punya impian tertinggi? Coba tunjuk tangan. Berapa? Berapa? Kayak Bapak dulu. 5 miliar dulu dalam berapa tahun? Dalam setahun. Ibu? Dalam berapa tahun? 3 tahun. Ada lagi? Ayo. Nah, Bu. Gini, kalau kita bicara dream, kadang-kadang gini, ada yang sekedar kita keluarkan, tapi tidak mempunyai bobot, ya. Ada yang juga mau mengeluarkan, tapi takut konsekuensinya. Yang diem adalah ada kemauan, tapi takut dengan konsekuensinya. Ya kan? Ada juga, mohon maaf juga nih, ada juga yang ngomong, tapi nanti konsekuensinya mikir belakangan. Ada juga, ya, ya gak? Yang membuat kita berat adalah justru bukan di dreamnya, tapi konsekuensi atas dream itu, betul nggak? Nah kan, itu. Tetapi, ya, Bapak Ibu tidak akan kemana-mana kalau tidak ada dream. Bapak Ibu kalau nggak punya cita-cita, nggak ada punya keinginan, contoh nih, besok mau ke Surabaya, maka Bapak Ibu tidak akan pernah sampai ke Surabaya, betul nggak? Maka harus diawali dengan dream, mau ke Surabaya. Walaupun akhirnya begitu udah menentuin, hai anak-anak besok kita liburan ke Surabaya ya, atau hai anak-anak kita liburan ke Bali ya. Itu baru ngomong nih. Nah konsekuensinya, waduh ngeluarin tabungan deh, ngeluarin duit deh, ya kan, ngeluarin pakai dan nah itu. Nah begitu pun dream di kowe, ya. Ketika Bapak Ibu pengen mendapatkan misalnya 5 miliar dalam setahun, 10 miliar dalam 5 tahun, ya kan, di awal-awal, it's okay. Tapi yang diam boleh nggak? Boleh juga dalam hati. Ya kan? Saya sebenarnya pengen ngomong, tapi saya malu. Ya, nggak apa-apa ya. Tapi Bapak Ibu, ya cobalah dream itu diawali daripada kebutuhan Bapak Ibu. Ya, kebutuhannya Bapak Ibu itu apa? Ya, biasanya yang terjadi saat ini itu tidak serta-merta muncul saat ini. Biasanya ada sebelumnya. Kayak saya misalnya kan anak-anak. Kalau ibu apa? Nggak tahu. Ya kan? Ada yang misalnya nih, ada nih, saya pengen beli mobil. Kenapa? Bukan mobilnya Bapak Ibu. Tapi kenapa? Saya mau dihargain sama mertua. Ya, itu. Jadi bukan kendaraannya, kendaraan itu cuma fasilitas. Tapi nilai, value di belakang itu. Saya mau haji, misalnya. Ya kan? Mudah-mudahan ikhlas. Ya.
Tapi ada juga. Ya, saya mau beli rumah 2 miliar. Kenapa? Nah itu, jadi why-nya atas dream itu jauh lebih penting daripada sekedar yang Bapak Ibu inginkan. Ya, jadi silakan nanti di rumah, ya kan, iseng-iseng. Sebenarnya saya maunya apa sih? Ya kan? Sebenarnya saya maunya apa? Ya, ingat ya, apa yang benar-benar Bapak Ibu inginkan, itu. Ya, tulis. Ya, rumah, jelas. Rumah di mana, berapa miliar, seperti apa, jelas. Pengen punya mobil, jelasin. Pengen umroh, kapan? Pengen haji, kapan? Ya kan? Nah, dari sekian itu, ketika nulis, ya kan, nih, mana yang punya bobot gede? Ketika Bapak Ibu nulis, di mana yang Bapak Ibu bergetar pada saat nulis? Itu yang punya dasar, ya kan? Itu yang menjadi kekuatan. Buat Bapak Ibu, kayak misalnya kayak saya kalau misalnya udah bicara anak, pasti saya bergetar, ya kan? Tapi kalau saya bicara rumah, ya kan, rumah 4 miliar, 5 miliar itu nggak ada. Saya bicara mobil, orang pakai mobil Mercy, kalau macam, kalau saya bisa kebeli, saya nggak menarik. Itu saya. Nah, setiap orang beda-beda. Sering tulis, nah di situ bergetar. Disitulah sebenarnya, ya kan, hot buttonnya. Istilahnya adalah boosternya, hot buttonnya, pemicunya. Maka berangkatlah dari situ. Ya, itu temukan dan. Nah, kemudian next, change your dream. Dari mimpi yang kecil menuju visi yang besar. Jika impianmu tidak membuatmu takut, berarti impianmu belum cukup besar. Ya tadi saya udah jawabkan. Jadi kalau impian teman-teman, ya kan, belum cukup takut, maka belum besar. Tapi ini dilema Bapak Ibu. Kadang-kadang banyak orang yang justru menancapkan impian besar jadi nggak mau diucapkan. Betul nggak? Nah itu. Pengen uang 5 miliar, tapi nggak percaya diri. Ya kan? Ini beda. Ya, ini beda Bapak Ibu. Ya kan? Ketika Bapak Ibu di KOE, yang tadi saya udah ceritakan, opportunity-nya, maka Bapak Ibu tinggal, ya kan, menentukan apa yang ingin didapat di KOE. Nah, supaya Bapak Ibu dapat rohnya, maka Bapak Ibu harus tahu why-nya. Mengapa, value-nya, untuk apa, dan sebagainya. Nah, kan? Nah, kebanyakan orang di sini yang menjadi persoalan. Ketika kita mau, ya kan, menentukan sebuah dream, kita nggak percaya diri, ya kan, nggak percaya diri. Ada yang menancapkan dream, ada yang mengeluarkan dream, tapi juga tadi biasa aja, ya kan. Nah itu, maka salah satu caranya adalah tulislah dream itu, dan di mana tulisan Bapak Ibu merasa bergetar, ada sebuah ketidaknyamanan, disitulah sebenarnya hot button. Tulis ya, ketik kalau macam. Ibu, ini semuanya udah nikah ya? Udah ya. Ada yang belum? Hah? Sekarang saya nanya. Saya tanya nih ya. Pertama kali orang yang bertemu pacarnya, ya kan, belum pegangan aja, deket aja berasa, betul nggak? Deg-degan ya nggak? Panas dingin, ya. Nah itu, ya. Nah artinya Pak, karena pasangan teman-teman, calon pasangan teman itu adalah magnet. Nah begitupun impian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah merasakan ketika kita misalnya nih contoh, misalnya pengen mobil, ketika kita dengan mobil kita deg-degan. Ah ini adalah calon kita nih, ya kan? Gitu. Ada getaran. Wih, deg-degnya apa maksudnya nih? Ya. Bu, jangan salah persepsi dulu ya Bu ya. Ya kan, belum dijelasin udah main persepsi.
Oh, persepsinya beda-beda, Bu. Ya kan, orang lain yang teriak-teriak itu beda persepsinya, padahal Ibu enggak. Ya. Nah, next. Change your belief. Karena perubahan tersebut dimulai dari keyakinan. Nah, ini PR ya. Ketika Bapak Ibu sudah menentukan pilihan, ini baru diuji dengan keyakinan Bapak Ibu. Sebagian orang itu tidak yakin. Dari 50 orang sini, 100 ya. Tadi yang menunjukkan bahwa siapa yang menjadi kaya, siapa yang mau ini, hanya 2. Tadi yang 5 miliar setahun, 10 miliar, 100 miliar 3 tahun. Ya kan? Tapi yang lain adalah diem. Ya kan? Ya kan? Saya justru, ya kan, terus terang aja nih ya, terus terang aja. Saya meragukan belief Bapak Ibu. Keyakinan Bapak Ibu. Ya kan? Bahwa di kowe bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Bisa nggak? Bisa dan mudah. Ya kan? Ya. Gini ya Bu, ya. Buat teman-teman yang introvert ya, introvert nih, ya kan, mau ngomong itu nggak berani. Kenapa? Malu. Kenapa? Nanti takut konsekuensinya harus dikejar, diingetin Pak Sarwono ngomong depan. Ya, misalnya, yang apa Bu? Bu, ya kan, dalam segala sesuatu, percayalah pada diri Ibu sendiri. Ya kan? Jadi kita dalam sebuah bisnis, pertama, ya kan, your belief. Belief sama diri sendiri. Satu. Nah kan, saya di awal tadi memaparkan adalah Bapak Ibu supaya belief sama koi. Betul nggak? Kenapa? Koi itu punya sebuah opportunity. Mbak Prita bisa 8 miliar, saya bisa 4 miliar. Itu adalah supaya Bapak Ibu mendapatkan belief sama koi. Ya. Tapi itu tidak cukup. Kalau Bapak Ibu tidak punya belief sama diri sendiri. Ya kan? Maka Bapak Ibu perlu membangun sebuah belief. Ya kan? Nah, belief apa yang Bapak Ibu butuhkan? Ya kan? Untuk diri kita. Satu, ya, saya pasti bisa. Gitu, ya. Kalau misalnya orang yang berpikir bahwa kita nggak bisa menyelesaikan, maka saya bilang saya insya Allah bisa. Itu adalah sebuah belief yang kita bangun. Saya insya Allah bisa. Saya pasti bisa. Itu dulu. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya gini, ya kan? Apa dream kita Deko? Dream kita Deko adalah saya mau dapat 100 juta dalam waktu setahun ke depan. Oke. Nah, habis gitu kita harus tambahin beliefnya. 100 juta itu dari koenya, kitanya yang harus ngejar, harus yakin ya. Saya pasti bisa. Nah, dalam motivasi itu bisa dianggap sebagai afirmasi. Ya. Saya bisa. Gitu, ya. Nah, apa lagi? Belief apa lagi? Ayo. Nah, positive illusion, berarti tentang personality kita. Ya kan? Nah, koinnya sudah, berarti terhadap perusahaan sudah, terhadap diri kita sudah. Apa lagi? Produk, oke lah koinnya. Apa lagi? Belief sama yang ngajak atau leader Anda. Ya, oke? Jadi Bapak Ibu perlu membangun belief sama orang yang ngajak Bapak Ibu. Ya kan? Atau bahkan leader Bapak Ibu. Ya. Karena kalau misalnya Bapak Ibu dari awal tidak punya belief sama yang ngajak, maka Bapak Ibu merasa ini mah mau manfaatkan saya. Nah, ada repot. Ya. Ini mah kalau saya closing dia yang untung. Ya kan? Nah itu, belief sama leader Anda. Ya. Jadi Bang, belief sama perusahaan udah, belief sama di sini udah. Terus belief sama leader Anda. Satu lagi. Oke. Percaya sama Tuhan Bapak Ibu. Bahwa Bapak Ibu datang ke sini bukan karena kebetulan. Betul? Bapak Ibu datang ke sini bukan karena apa diajak
temennya, bukan karena dengar dari Pak Sarwono ngomong, bukan karena apa. Tapi kenapa? Tuhan sudah menakdirkan Bapak Ibu untuk hadir di sini mendengarkan apa yang saya ucapkan. Selanjutnya adalah terserah Bapak Ibu. Bagaimana menyikapi ini? Ya, maka kita harus yakin bahwa ini Tuhan sudah izinkan. Ya. Jadi jangan sampai nanti timbul ya, wah saya mah nasibnya, saya itu hati-hati. Hati-hati. Bahwa kita diberikan ya rezeki yang sama, itu ada sebagai tanda, keyakinan itu sebagai tanda bahwa kita believe sama Tuhan. Ya. Jangan sampai ketika merasa kita prospek kok belum dapat. Belum waktunya. Tapi kalau kita percaya, yakin sama Tuhan, maka kita tinggal ikhtiar aja. Ya. Ya. Masih diuji. Ketika kita belum closing, ingat sabar. Ketika kita udah closing, ingat jangan sombong. Bersyukur. Ya. Cuma itu doang pegangannya. Kalau kita dapat closingan, bersyukur. Ketika belum di closing, bersabar. Ketika kita PHP, bersabar. Ketika kita diajak, bersyukur. Ya. Itu, ya. Next. Change your capacity, upgrade diri, tingkatkan kemampuan. Ya, ya. Keyakinan aja tidak cukup Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Ini adalah dunia nyata Bapak Ibu. Bahwa ketika Bapak Ibu kemudian menjual produknya kowe, tidak cukup dengan saya yakin. Ya kan? Saya punya dream. Tapi Bapak Ibu harus punya skill. Kemampuan untuk menceritakan ini apa, ya, ini produk apa, manfaatnya apa, benefitnya apa, kenapa saya pakai, kenapa saya beli, itu adalah kemampuan Bapak Ibu, capacity, ya. Nah, untuk bisa orang dianggap punya kapasitas, satu, ya ini sukses nih kapasitas satu, ya kan, Bapak Ibu harus memiliki ya, common sense. Common sense apa ya bahasa Indonesia? Akal sehat. Saya sebut akal sehat. Bapak Ibu harus memiliki akal sehat. Ya, akal sehat itu adalah bahasa gampangnya saya terjemahkan adalah segala sesuatu yang di pikiran yang menyehatkan. Segala sesuatu yang ada di dalam pikiran yang menyehatkan. Jadi kalau yang tidak menyehatkan maka itu bukan akal sehat, akal sakit. Ya. Common sense. Akal sehat contohnya apa? Ayo. Ayo. Positif ya. Contoh. Ya kan contohnya apa realnya? Ketika kita ditolak sabar, itu sehat. Ketika kita ditolak sebel, nah itu akal sakit itu. Ya. Ada yang jadi datang Rabu, ada yang datang. Tapi hikmahnya bahasa. Apa? Cerita ini. Nah, ya. Ini masalah agak dalam ini, kan? Ya. Jadi Bapak Ibu ya, akal sehat. Akal sehat adalah semua pikiran yang ada di dalam kita yang menyehatkan. Kalau contoh nih. Kalau dalam bisnis kue, pastikan Bapak Ibu jangan suka dengerin akal sakit. Akal sakit seperti apa? Contoh nih, ketika Bapak Ibu ditolak, langsung Bapak Ibu cerita sama orang lain. Waduh, ternyata kowe susah ya. Ini akal sehat nih. Ini akal sakit nih. Ya, toxic. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian nimpali, oh iya emang beda. Nah, sama-sama orang sakit nih. Ya, gitu. Enggak, berikan akal sehat Pak. Kira-kira ditolak akal sehatnya apa? Sabar. Selain sabar? Hah? Ayo. Akal sehat. Apa yang membuat ketika ditolak Bapak Ibu tetap ya. Ikhlas. Ya, ridho segala macam. Ini ya Bapak Ibu. Ikhlas, ridho itu adalah Bapak Ibu pada posisi level di 0. Ketika Bapak Ibu ikhlas dan ridho, Bapak Ibu itu diem, betul nggak? Yang saya butuhkan adalah Bapak Ibu
sehat. Maka setelah ikhlas Bapak Ibu bilang bang, ketika dia tolak, ya kan, emang kamu doang, ada lagi. Misalnya nih, nah, cari lagi. Nah, itu namanya akal sehat, ya kan? Ya, Aku baru chatting. ya, ya, Tapi aku ditolak. ya. Akal sehat ibu apa? Soalnya pengen perang. Ah, ah, ah. Nggak tahu perang ini maksudnya perang negatif apa perang positif? Saya. Oke, ya. Perangnya apa? Perang berantem, perang diem, perang. Ada yang paling pas buat beliau. Oh, kalau itu nanti sesi lain. Kalau ini saya lagi bicara perasaan ibu bagaimana, ya kan? Nah, hangatnya bu positif apa negatif nih? Ya, paham ya? Hangatnya dongkol beda, ya kan? Hangatnya dongkol beda. Nah, ya. Jadi kapasiti yang Bapak Ibu inginkan di sini adalah sampai jam berapa sih? Ya kan? Ini baru 2 slide loh. Ya kan? Jadi kapasitas akal sehat yang saya inginkan Bapak Ibu, sejak saat ini Bapak Ibu jangan pernah menyampaikan atau mendengar semua pikiran-pikiran yang justru membuat Bapak Ibu down. Ya. Dan ketika Bapak Ibu melakukan sendiri, maka Bapak Ibu langsung, ya nanti juga pasti, nanti dia pasti deh beli sama saya. Ya kan? Dia belum tahu aja. Ya kan? Ya, itu. Sementara nunggu Bapak, saya kan prospek sebelah Bapak. Itu adalah akal sehat. Kalau ketemu sama orang lain, ketika ada orang, iya nih kue susah, Bapak Ibu kasih. Ya kan? Kan? Kasih ke dia. Berbuat kebaikan tuh nggak selalu harus nunggu dengan uang. Ketika ada temannya yang down, Bapak Ibu kasih motivasi. Itu adalah, ya kan, kebermanfaatan. Pahala. Wah, Ibu bukan amplop kelasnya nih. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika ada orang down, Bapak Ibu minimal diem atau ngasih motivasi. Jangan menambahkan. Paham ya? Karena Bapak Ibu berpikir gini, ketika Bapak Ibu ikut menambahkan down, gara-gara Bapak, dia akhirnya nggak prospek. Gara-gara dia nggak prospek, akhirnya dia keluar dari koi. Gara-gara keluar, akhirnya dia nggak punya duit. Gara-gara nggak punya duit, akhirnya berantakan sama istrinya. Akhirnya anaknya terlantar. Gara-gara Bapak. Paham ya? Tapi kalau Bapak Ibu ya, baru 1. Saya udah 10 ditolak. Ya, itu beda. Tapi gara-gara Bapak kemudian dia semangat. Kemudian dia menjadi seorang manajer. Kemudian menjadi seorang punya income 1 miliar. Akhirnya anak-anaknya sekolahnya tinggi. Bapak ada andil di situ. Ibu ada punya andil di situ. Betul ya? Inilah namanya akal sehat. Ya. Kita baru bahas akal sehat ya. Oke, senang Pak. Kedua nih, ini nggak usah banyak-banyak nih. Akan akal sehat mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya, Pak ya. Akal sehat adalah jadi gini, kalau Bapak Ibu ini dasar ya, common sense sebagai sifat dasar manusia bahwa ketika Bapak Ibu sukses maka pastikan Bapak Ibu selalu mengalirkan akal-akal yang menyehatkan. Sederhananya gitu aja. Kalau Bapak Ibu kemudian buat down berarti itu akalnya nggak sakit. Yang kedua, ya kan, Bapak Ibu harus punya energi, high level energy, ya. Energinya itu nggak habis-habis. Dalam bahasa Indonesia gampangnya pantang menyerah. Ditolak, cari lagi, ditolak, cari lagi, ditolak, cari lagi, ditolak, cari lagi. Ya kan? Apa sih bedanya Bapak Ibu? Orang yang kerja berangkat pagi, naik kereta, gelantungan, pulang pagi, pendapatan pas-pasan, dia istiqomah kok. Ya enggak? Istiqomah saya 13 tahun. Berangkat habis subuh, pulang habis isya. Pendapatan pas-pasan. Apa bedanya kalau kita istiqomah prospek. Apa bedanya? Ya kan? Itu. Ya. Jadi energi kita sama. Kita kadang-kadang ya pagi-pagi belum sempat makan naik kereta kelantungan. Yang naik bis, yang bawa mobil. Ya enggak? Untuk mengejar sebuah dream gajian. Kalau ini dreamnya apa? 10 miliar. Gedean mana? Gedean ini. Ya. Tuh. Jadi kita harus punya high level energy.
Nah, kemudian apa lagi? Ya kan? Pantang, jadi common sense, pantang menyerah. Ketiga, ya kan? Kita harus juga biar bagaimanapun punya motivasi akan uang. Jadi Bapak Ibu orangnya baik, ya kan? Pantang menyerah. Tapi pada saat Bapak Ibu ketemu sama orang, ya kan? Bapak Ibu tidak punya keberanian untuk closing. Repot. Saya gimana ya, nggak enak mau closing. Mau jadi beli yang mana nggak enak. Akhirnya apa? 2 jam, 3 jam ngobrolnya cuma ngalor ngidul. Pernah? Hah? Ya kan? Jadi Bapak Ibu sedikit terus bangkitkan bahwa ini dalam ketika saya datang, ini dalam rangka bukan komunitas. Ya kan? Bukan sosialita yang menghabiskan duit, tapi pertemuan kita adalah dalam rangka mencari uang. Ya, Bapak Ibu tujuan jadi SP itu bukan untuk sebagai apa? Komunitas pembelajaran, bukan Bapak Ibu kemudian setelah keluar dari sini dapat ilmu, bukan. Bapak Ibu di sini adalah begitu keluar dapat motivasi sehingga dapat menjalankan net sale berikutnya. Ya. Jadi Bapak Ibu harus punya motivasi uang di situ. Nah, uangnya itu dari mana? Hubungannya dengan dream yang tadi. Nah, ini kadang-kadang orang tidak mau ini karena mungkin dreamnya nggak kuat Bapak Ibu. Akhirnya ketika kita udah 3 jam ngobrol, closingnya nggak bisa. Trial closing nggak berani. Saya nggak enak Pak, bayarnya pakai kartu kredit apa POA. Ini ya contoh nih. Kalau kartu kredit enak nggak? Tapi kadang-kadang semuanya komplit, tinggal mutasi. Nggak berani minta mutasi. Nah, Bapak Ibu, dalam sebuah proses penjualan, mutasi dan sebagainya adalah sebuah standar yang harus penuhi. Bapak Ibu nggak usah pakai perasaan nggak enak. Ikutin aja, ngomong berapa. Selesai. Ya. Oke. Dan ya kapasitas apa lagi yang perlu kita pikirkan? Satu adalah kapasitas Bapak Ibu mau belajar, mau diajari, ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa Bapak Ibu sudah pintar, jangan merasa Bapak Ibu itu udah ngerti semuanya. Ya. Itu adalah berarti ya kapasitas Bapak Ibu mau belajar dan mau diajari. Ya, gitu. Next adalah change your habit. Nah, ini terakhir nih, ya. Kesuksesan hanyalah hasil dari beberapa disiplin sederhana yang dilakukan setiap hari. Kuncinya adalah setiap hari. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan filosofi gini aja, ya kan? Ronaldo, tahu Ronaldo? Adalah bintang pemain bola. Ya kan, saat ini adalah paling hebat. Kira-kira menjadi beliau itu langsung tiba-tiba enggak? Enggak. Butuh latihan berjam-jam. Betul? Ya kan? Yang Bapak Ibu ketika prospek, anggaplah itu sebagai sebuah latihan menuju kesempurnaan. Jadi kalau Bapak Ibu prospek jangan berpikir dapat NS, dapat apa namanya tadi? Closing 4 juta, ya kan? Itu adalah jam terbang. Bapak Ibu penuhi jam terbang. Bahkan ada sebuah ya penelitian kalau Bapak Ibu udah 1000 jam maka Bapak Ibu akan menjadi seorang ahli. Betul nggak? 1000 jam ya. Terbang, bawa mobil 1000 jam pasti ahli. Bapak Ibu prospek sama orang kalau belum 1000 belum ahli. Ya. Oke, next apa lagi? Nah, ya. Sebagai terakhir ya. Udah ya, ujung-ujungnya adalah duit. Ya kan? Ini adalah 3 tahun saya dibayar oleh Kowe 4,41 miliar. Oktober 2022 sampai 2025. Bapak Ibu silakan ya searching di mana. 3 tahun Bapak Ibu mendapatkan uang segini kayaknya nggak ada. Nggak ada. Ya. Apalagi kalau ditambah dengan anak saya kurang lebih 1 miliar lebih. Saya mungkin 6 miliar sama anak saya. Ya, 3 tahun. Ya. Oke, next. Terima kasih ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Mohon maaf ya Bapak Ibu jika dalam penyampaian saya ada yang menyinggung, jika ada tindakan yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Yang ingin saya berbagi adalah Bapak Ibu ya kan berubah menjadi yang lebih baik
ya, menjadi orang yang sesuai dengan yang Bapak Ibu bayangkan, ya. Saya ingin melihat 5 tahun ke depan, bukannya 5 tahun, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, Bapak Ibu menjadi apa yang Bapak Ibu bayangkan saat ini. Oke, terima kasih, saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa. Selamat pagi. Beri aplaus sekali.